Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Alam ya'lamu anna Allaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi Anna Allaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudhu sadaqat wa ya'khudhu sadaqati wa anna Allaha huwa tawwabur rahim. Wa ya'khudhu sadaqati wa anna Allaha huwa tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu damai Indonesia spesial bulan suci Ramadan. Di kesempatan kali ini alhamdulillah telah hadir bersama kita guru-guru yang kita cintai, saya Muhammad Jaber, Ustadz Solmed, dan insyaallah nanti kita akan tersambung dengan
Ustadz Abdul Somad yang ada di Pekanbaru. Insya Allah kita akan mengangkat tema berkaitan dengan zakat. Zakat di mana di tahun ini kita menghadapi dalam kondisi yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Di mana pada tahun ini kita dihadapkan pada ujian yang sangat berat, yaitu kita melampaui sebuah ujian di mana tersebarnya wabah corona. Lantas bagaimanakah kita harus berzakat dalam kondisi wabah seperti ini? Itulah tema yang akan kita angkat di kesempatan kali ini. Dan tentu saja bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan, kami persilakan Anda mengirimkan melalui Instagram di @dame_tv1 dengan hashtag fikih zakat. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam-malam terakhir 10 malam terakhir bulan Ramadan, semoga kita sama-sama mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita insya-Allah mendapatkan anugerah dan karunia Allah bisa berjumpa dengan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah semua yakin bahwasannya hidup kita di dunia ini sementara. Sebentar lagi kita pindah ke alam akhirat. Ke akhirat sana hanya ada dua jalur saja, dua tempat, surga atau neraka. Agar kita masuk dalam surga harus kita mempunyai kunci. Kunci surga adalah syahadatu an la ilaha illallah. Kunci surga kalimat la ilaha illallah. Kata seorang alim, walikulli miftahin asnan. Setiap kunci pasti ada gigi. Gigi kalimat la ilaha illallah, gigi kunci kalimat la ilaha illallah adalah rukun Islam. Ketika giginya bagus baik bisa dibuka, kalau giginya rusak atau patah susah dibuka. Begitulah saudara, membuktikan kalimat la ilaha illallah itu mengamalkan, menjalankan perintah Allah, rukun Islam. Salah satu rukun Islam terutama yang paling utama adalah salat, syiar umat Islam yang membedakan antara muslim dan kafir. Yang tanda seorang muslim adalah salat. Dalam Al-Quran setiap ayat ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mendirikan salat digandingkan dengan perintah yang begitu penting, yaitu zakat. Setiap Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam Al-Quran untuk mendirikan salat digandingkan berikutnya langsung ada memerintah untuk menunaikan zakat. Di bulan Ramadan sering kita baca Al-Quran ayat yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah. Ciri-ciri orang mukmin, alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa aqama as-salata wa ata az-zakah. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. Sering kita dengar zakat, salat dan zakat. Kata ulama, ketika kalian mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala yang berulang berkali-kali dalam Al-Quran, berarti ini hal penting sekali, perlu perhatikan, perlu kita jaga, jangan sampai kita abaikan. Saudara, saya kasih contoh. Di masa pandemi corona, sering ada pengumuman, ya, ada pengumuman himbauan di TV, di radio, di WA, di sosial media tentang corona, hati-hati, awas, waspada, hati-hati. Jangan sampai kita jatuh dalam corona. Begitu ketika di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita salat, zakat, aqamus salat, atu zakat, salat, zakat, berarti hati-hati. Karena akibatnya luar biasa orang yang mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat dalam Al-Quran saudara tentang zakat. Saya yakin kalau kita semua belajari, memahami dan mentadabburi ayat tersebut, gak mungkin seorang di antara kita yang tidak menunaikan zakat atau enggan zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat 34-35,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. Mereka yang suka menyimpan uang harta emas di dunia, ketika buka berangkas melihat emas harta ni merasa senang dan bangga, tetapi enggak pernah mereka infak. Wala yunfiqunaha fi sabilillah, enggak pernah mereka menunaikan zakat, enggak pernah mereka tunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dalam hartanya. Wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Beritahukan kepada mereka bahwasannya akibatnya azab yang keras, azab yang pedih nanti di hari kiamat. Azabnya semacam apa, saudara? Allah berkata, "Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam." Harta yang kalian cinta dan simpan di dunia dikumpulkan nanti di hari kiamat. Bayangkan, dikumpulkan di hari kiamat. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, dan dipanaskan di api neraka. Harta dipanaskan terus menjadi azab. Bakarkan dahi mereka, bakarkan badan mereka di hari kiamat. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum. Bakarkan dahi dan punggung dan badan mereka akibat tidak menunaikan zakat di dunia. Saudara, ini akibat harta yang kita cintai. Selalu kita menolong harta di dunia menjadi azab bagi kita kalau kita tidak bayar hak Allah Subhanahu wa taala dalamnya. Barakallahu fikum. Pemirsa yang dirahmati Allah, bukti nyata ketundukan kita kepada Allah adalah melaksanakan solat. Tetapi bukti kesungguhan solat kita adalah bagaimana kita bersungguh-sungguh untuk mengeluarkan zakat. Betapa pentingnya zakat, betapa zakat memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Itulah yang akan dijelaskan oleh Ustaz Soleh Mahmud selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Isak yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang melaksanakan zakat pada saat wabah. Dan alhamdulillah telah tergabung bersama kita Ustaz Solmed dan juga Ustaz Abdul Somad yang alhamdulillah telah tersambung bersama Damai Nusaku. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Agung. Apa kabar Kiai? Bagaimana suasana di sana Kiai? Alhamdulillah sehat walafiat, suasana terkendali, PSBB, social distancing. Baik, insya Allah nanti Ustaz Somad akan hadir di segmen yang ketiga. Namun kita akan dengarkan terlebih dahulu paparan dari Ustaz Solmed tentang keutamaan zakat. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One, di mana saja Anda berada, senantiasa mudah-mudahan dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita muliakan Syekh Muhammad Jabir, kemudian Kiai Haji Abdul Somad, yang insya Allah senantiasa mudah-mudahan dirahmati, dimuliakan, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk bisa menikmati indahnya bulan suci Ramadan, walaupun di tengah ujian, di tengah musibah, di tengah bencana pandemi corona ini. Mudah-mudahan dengan puasa yang kita jalani, ibadah yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat musibah, wabah, bencana dari Indonesia dan juga dari dunia. Amin ya rabbal alamin. Islam ini dibangun atas 5 dasar. Di antaranya adalah menunaikan zakat. Nah, zakat ini ibadah yang luar biasa. Karena bukan saja urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi juga menyangkut urusan manusia. Hablum minallahnya dapat,
hablum minan nasnya juga dapat. Kenapa begitu? Karena zakat merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Yang pertama, manfaat dari zakat. Harta kita menjadi bersih, jiwa kita menjadi suci. Kenapa bersih? Ini ibarat kalau kita analogikan, badan kita tiap hari masuk makanan, tiap hari masuk minuman, apa aja kita telan, lalu kemudian kita nikmati dan kita olah, dari mulai lidah masuk tenggorokan sampai diolah ke dalam perut. Saudara bayangkan bagaimana jika makanan yang masuk, minuman yang masuk, seenak apapun, selezat apapun, semahal apapun, tapi nggak bisa keluar, pasti jadi penyakit ini, pasti jadi masalah. Inilah harta kita. Biarpun yang kita dapatkan halal, yang kita dapatkan dari jalan yang benar, yang kita dapatkan dari hasil yang baik, di dalamnya ada pembersih untuk mensucikan jiwa, membersihkan harta, yaitu lewat ibadah zakat. Supaya apa? Selamat harta kita, berkah harta kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga harta kita sebaik-baiknya. Itu yang pertama, untuk kepentingan diri dan juga kepentingan harta kita pribadi. Yang kedua, dalam rangka apa? Mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dikasih telinga bisa dengar. Kapan kita bayar? Kecuali pas lagi sakit baru kita bayar. Kuping mampet, ada sesuatu yang nyangkut, baru kita ke dokter. Berapa duit sekali kita ke dokter? Hidung bisa mencium, aroma dan bau apapun itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan kita disuruh bayar coba? Menikmati bagaimana hidung ini bisa mencium berbagai bau dan aroma. Mata bisa melihat, kapan kita bayar? Silahkan gunakan, silahkan pakai, kapan saja kita bayar. Kalau mulai ada keluar kotoran, kalau mata mulai merah, kalau mata sudah mulai rabun, tidak lagi bisa mampu melihat dengan terang, baru tuh kita bayar. Baru datang ke dokter. Berapa juta, berapa belas juta, berapa puluh juta, hanya untuk mengobati sakit yang sesaat. Bayangkan bagaimana kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Tangan gratis, kaki gratis, mata gratis, telinga gratis, mulut gratis, semua diberikan gratis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita cuma diminta bayar zakat fitrah, ya Allah, teramat sangat murah ini biaya hidup, kenikmatan fasilitas dari Allah. Cuman 3 kilo. Ya. Luar biasa. Beras berapa duit? 35.000. Paling kalau diduitin buat nikmat 1 tahun. Allah karim. Itu pun banyak yang ngitung-ngitungan. Kemahalan tuh 30.000, 35.000. Gue mau cari masjid musola yang zakatnya 15.000, ada nggak? Innalillahi. Udah setahun cuman bayar 35.000, nyari yang paling murah, yang paling diskon coba. Tapi giliran buat pulsa, giliran untuk kuota, berapa duit 1 hari, berapa duit 1 bulan, berapa juta 1 tahun, nggak pernah kita ngitung, saudara-saudara. Nah ini kalau kita mau banding-bandingkan, andai kata zakat itu adalah bagian dari rasa syukur kita kepada Allah saat kita keluarkan,
maka sesungguhnya nggak ada apa-apanya dibandingkan nikmat karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali sebuah penegasan kepada kita betapa ketika Allah memberikan rizki kepada kita, sesungguhnya itu adalah bukan rizki yang harus kita miliki sendiri, tetapi ada bagian daripada rizki orang lain yang memang caranya Allah menurunkan kepada diri kita. Itulah seperti aliran rizki di muka bumi ini, dan begitulah cara Allah membagi rizki di permukaan bumi ini. Dan dalam segmentasi berikutnya nanti kita akan lebih dalam lagi, lantas bagaimanakah kita harus melaksanakan zakat dalam kondisi wabah seperti ini? Bukankah kita membutuhkan kehati-hatian? Ustaz Abdul Somad akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang zakat di saat wabah. Nah, inilah yang akan dijawab oleh Ustadz Abdul Somad. Ketika kita berzakat dalam kondisi yang normal, semuanya normal, bisa kita share, kita bagi kemanapun, tapi dalam kondisi seperti ini di mana kita diwajibkan untuk social distance. Nah, ini bagaimanakah penjelasannya? Silakan Ustadz Abdul Somad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Pemirsa TV One dimanapun berada, ketika membahas tentang masalah zakat dalam Quran, diserahkan kepada Syekh Muhammad Jabir. Ketika membahas tentang hikmah-hikmah keutamaan zakat, diserahkan kepada Ustaz Solmed. Ketika membahas tentang wabah corona, diserahkan ke saya. Tapi saya menerimanya dengan ridho. Karena puncak dari maqam level manusia di hadapan Allah adalah ridho. Dan orang akan mendapatkan ridho Allah sesuai dengan tingkat keridhoannya menerima keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau menerima keputusan Mas Agung saja saya ridho, apalagi menerima keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh. Aqimus shalah. Tunaikan salat. Salat mewakili amal badan. Amal ini ada dua, ada amal badani, ada amal mali. Amal badan, salat, tegak, ruku, sujud, tasbih, tahmid, salam. Aku ikut. Ketika amal harta, aku juga ikut. Wa atuz zakah, wa atuz zakah. Tunaikanlah zakat, aku pun juga ikut. Hanya saja teknisnya mungkin berbeda ketika terjadi wabah corona ini. Yang dulu sebelumnya kita kalau bayar zakat, kita bawa anak, kita bawa anak paling besar, kita bawa adik, kita ingin mengenalkan mereka bagaimana cara membayar zakat. Ini zakat saya, ini zakat istri saya, ini zakat anak saya, ini zakat adik saya, ini zakat ponakan saya kebetulan ada di rumah. Mereka juga ikut. Setelah itu doakan barakallahu laka, mereka mendoakan washolli alaihim, doakan mereka yang membayar zakat itu, inna salataka sakanul lahum, karena doamu untuk mereka itu menenangkan mereka. Maka ketika kita bayarkan zakat, ada ijabnya, ada qabulnya. Saya bayarkan zakat saya tahun ini tunai, saya terima. Lalu dia mendoakan barakallahu laka fima a'taita, semoga Allah memberikan berkah pada engkau atas apa yang sudah kau bayarkan ini. Mungkin tahun ini yang sifatnya pernak-pernik sunat-sunatnya ini tidak dapat lagi kita laksanakan karena, tapi jangan kita katakan bahwa kita sudah meninggalkan sunnah. Kita tidak sedang meninggalkan sunnah-sunnah zakat, tapi kita sedang berpindah dari sunnah zakat kepada sunnah ketika terjadi wabah corona. Yang mengajarkan sunnah zakat ini siapa? Rasulullah SAW. Yang mengajarkan sunnah menjaga diri saat wabah terjadi juga Rasulullah SAW. Jadi dua-duanya datang dari Nabi. Jangan katakan meninggalkan sunnah, tapi sedang pindah dari satu sunnah ke sunnah yang lain. Apa kata Nabi ketika terjadi suatu wabah? Idza sami'tum bihi fi baladin. Kalau kamu mendengar ada suatu wabah terjadi di suatu negeri, la taqdimu ilaihi. Jangan kamu datang ke negeri itu. Dan kalau terjadi di kampung kamu, di negeri kamu, di tempat kamu, la takhruju firaran minhu, jangan kamu lari keluar karena kamu sedang membawa wabah ke negeri lain. Kamu sedang menularkannya. Kamu stay, tinggal saja di sana, laksanakan petunjuk-petunjuknya. Firra minal majzum firaraka minal asad. Larilah engkau dari orang yang terkena wabah penyakit seperti engkau lari dari singa. Ketika kita melihat ada seekor singa, kita lari ketakutan. Begitu juga lah saat engkau tahu bahwa ini ada wabah sedang menyebar. Oleh sebab itu kita tetap melaksanakan bayar zakat,
mungkin kepala rumah tangga bapak saja yang langsung membayar, tetap cuci tangan dulu, lalu kemudian menyerahkannya. Mungkin kalau khawatir bersalaman hanya begini saja. Jadi meminimalisir pertemuan. Dan kita bisa transfer. Saatnya masjid-masjid buka rekening. Dari awal-awal sudah saya sampaikan, masjid memberikan bantuan kepada masyarakatnya 3 kali. Pertama, persiapan menyambut Ramadan. Kedua, menyambut Idul Fitri. Ketiga, persiapan andai pandemi corona ini tidak berhenti. Kita persiapkan. Yang kaya-kaya, yang mampu-mampu mengumpulkan, dikoordinir oleh masjid, pengurus masjid, diserahkan. Alhamdulillah, masjid kami sudah pembagian yang kedua tadi malam. Menyambut Idul Fitri. Nanti akan ada pembagian yang ketiga. Nah, ini kita sebarkan supaya masyarakat tetap ada keterikatan dengan masjid. Mungkin mereka tidak sholat Jumat, mungkin mereka tidak sholat tarawih ke masjid, tapi hati mereka tetap terikat dengan masjid. Apa yang mengikatnya? Sembako. Apa yang mengikatnya? Zakat. Maka mereka akan terkenang sampai akhir hayat mereka. Saya berkesan betul dengan masjid ini. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya tergantung di masjid. Oleh sebab itu maka kita buat keterikatan ini. Tentang masalah teknis pembayaran. Kapan zakat fitrah ini dibayarkan? Waktu yang paling longgar dulu. Dalam kitab Al-Um, Imam Syafi'i punya karya. Juga disebutkan dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, Imam An-Nawawi, meninggal 676 Hijrah. Maka di situ disebutkan sudah bisa dibayarkan min bidayati syahri Ramadan, dari awal bulan Ramadan. Ini yang paling longgar dulu saya sampaikan. Lalu kemudian yang lebih ketat daripada itu, mazhab Imam Malik dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka berdasarkan hadis Nabi SAW, mereka dulu, sahabat Nabi, membayarkan zakat fitrah itu qablal fitri biyaumin aw yaumaini. 2 hari atau sehari sebelum. Jadi kalau Idul Fitri kita nanti hari Ahad, maka bagi yang mau pakai pendapat yang kedua ini adalah 2 hari atau sehari sebelum. Bayar hari Jumat depan, atau hari Sabtu. Ada satu lagi pendapat Imam Malik, di salasati ayyam, 3 hari. Hari Kamis, hari Jumat, atau hari Sabtu. Tapi ada yang paling ketat, yaitu pada saat setelah sholat subuh hari Idul Fitri. Habis sholat subuh Idul Fitri, masukkan itu makanan pokok ke dalam kresek, serahkan langsung, karena tujuan dari zakat fitri adalah ughnuhum lihadzal yaum, buat mereka itu pada hari ini tidak lagi meminta-minta. Fakir miskin yang selama ini ngemis minta-minta, buat hari itu 1 Syawal mereka memang betul-betul hari raya, tidak lagi meminta. Kalau kita serahkan sekarang, dia masak habis. Nanti pada saat Idul Fitri dia minta lagi. Tapi kalau kita serahkan, nah ini tentang masalah teknis. Terserah pilih. Saya tidak pernah memaksakan satu pendapat. Jamaah bisa milih dari awal bulan Ramadan, atau 3 hari, atau 2 hari, atau 1 hari, atau di pagi Ramadan. Yang di pagi Syawal. Yang penting sebelum khatib naik mimbar. Ketika khatib sudah naik mimbar, fa innaha shadaqatun minas shadaqat. Dia tidak lagi disebut dengan zakat fitrah, tapi hanya sebagai sedekah biasa saja. Lalu kemudian terkait tentang masalah apa yang mesti kita bayarkan. Maka Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan juga. Maka disebut rawahul jamaah. Penulis kitab-kitab Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah juga meriwayatkan hadis ini. Farada Rasulullah SAW zakat al-fitri sa'an min tamrin. Rasulullah SAW mewajibkan membayar zakat fitrah 1 sa'. 1 sa' itu berapa? Saya pernah tanya kepada orang, 1 sa' itu berapa? Kata dia 50 kilo. Itu 1 sa', bukan 1 sa'. 1 sa'. Sa'un 1 sa' 4 mud. 1 mud itu berapa? Ikhtilaf ulama. Ada yang mengatakan 4 mud sama dengan 1 sa'. Maka 1 sa' itu ada yang mengatakan 2,1, 2,2, ada yang mengatakan 2,5, ada yang mengatakan 2,7, ada yang mengatakan ikut saja apa yang sudah ditempel di dinding masjid surau langkar musola menurut ketetapan Kementerian Agama. Saya penasaran Pak Ustadz, saya ingin betul lihat sa' itu bagaimana, mud itu bagaimana. Kalau mau tahu mud, saya punya mud, tapi tidak bisa saya bagi karena cuma satu-satunya. Itu pun diberi hadiah oleh Syekh Muhammad Jabir. Hubungi Syekh Muhammad Jabir, ada 1 mud. Beliau punya mud itu bersanad dari Syekh Muhammad Jabir ke gurunya sampai ke sahabat sampai ke Rasulullah SAW. Jadi siapa yang mau tahu bagaimana mud, mungkin ada orang seumur hidupnya tidak pernah melihat mud.
mud itu dipakai untuk takaran air wudhu Rasulullah SAW. Mud itu dipakai untuk membayar zakat fitrah. Yang tidak mau pakai kilogram, ambil mud. Kamu kenapa nggak timbang pakai kilogram? Jambi nggak pakai kilogram. Maka pakai kilogram itu bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nah, ini baik sekali. Nah, oleh sebab itu maka kita takar, kita ukur. Ustaz sendiri bayar berapa? Dari dulu saya membayar zakat fitrah itu pakai beras, karena ada ikhtilaf, yang satu mengatakan 2,5, yang satu mengatakan 2,7. Saya dari dulu sampai hari ini saya bukan karena kaya, bukan karena banyak duit. Kalau beramal ini kita lebih-lebihkan. Terkait masalah harta kita lebihkan. Jangan karena saya suruh lebih nanti sholat maghribnya 5 rakaat. Terkait tentang masalah zakat fitrah, jangan ambil pendapat yang terminim. Kamu kenapa ambil pendapat yang paling sedikit? Saya mazhab minimalis, Pak Ustaz. Nah, oleh sebab itu maka teknis-teknis tidak merubah cara beribadah kita. Perbanyak sedekah. Ada saudara, tetangga, kawan, sahabat kita yang sekarang kena PHK, susah. Maka ini masanya kita membantu saudara-saudara kita. Kalau puasamu menyentuh hati, ringan tanganmu berbagi. Tapi kalau puasamu hanya baru menyentuh lambung, maka makanan buka puasamu tinggi membumbung. Terima kasih. Kita kembali ke Masya Allah, luar biasa apa yang telah disampaikan oleh guru kita Ustadz Abdul Somad. Dan insya Allah nanti beliau akan kembali hadir pada segmentasi selanjutnya. Dan sekali lagi kami masih membuka kesempatan bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan. Segera kirimkan pertanyaan Anda melalui Instagram di @damai_tv1 dengan hashtag Fikih Zakat. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku, spesial bulan suci Ramadan yang mengangkat tema tentang melaksanakan zakat pada saat wabah. Kita akan kembali ke Ustadz Abdul Somad. Silakan Ustadz untuk menyampaikan bagaimanakah selanjutnya kita semestinya menyampaikan hak-hak daripada orang yang memang berhak untuk menerimanya dalam kondisi wabah seperti ini. Tafadhol. Baik, Mas Agung. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sama seperti kau sayang kepada dirimu sendiri. Kalau engkau lapar, terasa sakit di perutmu, terasa sulit untuk menceritakannya, itu hanya bisa diceritakan oleh orang yang merasakan lapar. Makanya tidak pernah bisa terjadi pembahasan tentang lapar dibahas oleh orang-orang kenyang. Seminar lapar internasional, presentasi tentang lapar di tengah orang kenyang tidak akan bisa menghasilkan apa-apa. Lapar tidak bisa didefinisikan, lapar menurut etimologi, lapar menurut terminologi, lapar menurut si fulan, tidak bisa. Lapar itu seperti yang diajarkan Rasulullah SAW, rasakan sendiri. Setelah kau rasakan, apa efeknya? Lapar bukan membuat kita menumpuk makanan. Lapar membuat kita semakin semangat untuk berbagi kepada saudara-saudara kita. Oleh sebab itu ketika kita mampu ini, maka kita bagilah. Tapi sekarang banyak saudara-saudara kita, kawan tetangga kita susah. Saya tidak bisa bayar zakat fitrah, Ustaz. Saya sendiri susah. Ingat, ada namanya waktul jawaz, ada namanya waktul wujub. Ada waktu boleh bayar zakat fitrah, ada namanya waktu wajib bayar zakat fitrah. Yang hari ini dia susah, kena PHK, tidak punya kerjaan, tidak punya pendapatan. Hari ini dia miskin, dia susah. Dia tidak wajib bayar zakat fitrah. Tapi ingat, ketika kau sampai hidup pada masuk waktu wujub, waktu wajib, maka engkau wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kapan waktu wujub itu? Tenggelam matahari hari terakhir bulan Ramadan, masuk malam bulan Syawal, disitulah waktu wajib membayar zakat fitrah sampai khotib naik mimbar. Jadi kalau nanti insya Allah Ramadan kita 30 hari pada hari Sabtu, maka petang Sabtu azan maghrib, masuk malam Ahad, azan maghrib petang Sabtu malam Ahad, disitulah startnya waktu wujub wajib. Asar hari Sabtu engkau masih miskin, susah, tidak ada beras. Tapi maghrib mulai orang berdatangan, satu bawa, satu sok, satu bawa, dua sok, satu bawa. Akhirnya tengah malam, malam Ahad, itu satu karung beras di rumahmu. Maka ingat saudaraku, yang hari Sabtu engkau masih susah, belum wajib zakat fitrah, maka pada Ahad subuh engkau sudah wajib bayar zakat fitrah. Siapapun yang hidup, yang bernyawa dari start sejak azan maghrib malam Ahad sampai khotib naik mimbar, maka dia wajib bayar zakat fitrah. Kalau ada orang tua renta umur 80 tahun
hidup dia waktu azan maghrib, meninggal dunia, maka anaknya, keluarganya wajib membayarkan zakat fitrah. Jadi kalau ada orang pelit, bin bakhil, bin medit, nggak mau bayar zakat fitrah, usahakan meninggal sebelum azan maghrib hari Sabtu. Begitu juga dengan anak dalam kandungan. Kalau ada anak yang berada dalam kandungan ibunya, bapaknya tidak wajib membayarkan zakat fitrah. Sampai kapan? Sampai waktu wujud dari azan maghrib petang Sabtu malam Ahad sampai hari Ahad pagi khotib naik mimbar. Kalau anaknya masih dalam kandungan, tidak wajib bayar zakat fitrah. Tapi begitu anak lahir malam Idul Fitri, siapa namanya? Fitri. Kenapa namanya Fitri? Lahir malam Idul Fitri. Maka wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Walaupun dia belum mampu membayar, karena ini adalah kewajiban bagi orang tuanya. Begitu dalam hadis Rasulullah SAW. Yang punya budak hamba sahaya, bayarkan zakat fitrahnya. Hari ini tidak ada keringan bagi umat Muhammad SAW. Jadi kewajiban membayar zakat fitrah tidak ada beda pada zaman dulu dengan zaman sekarang, sama saja. Masalah membayar dengan materi bendanya, maka dalam 4 mazhab. Mazhab Malik bin Anas, Imam Maliki, mazhab Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, wajib membayar dengan qut al-balad, qut makanan pokok. Jadi kebetulan Syekh Muhammad Jabir di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, dulu mereka makan gandum, mereka makan kurma, maka mereka dulu membayar zakat fitrah itu 4. Qamhan, gandum, tamrah, kurma, zabib, anggur yang dikeringkan, kita menyebutnya kismis, zabib, kemudian aqid, susu kambing yang dijemur kering, disebut dengan mentega. Itulah 4 jenis benda yang dibayarkan pada masa Rasulullah SAW. Tidak ada hadis menyebut Nabi membayar pakai beras. Kenapa kita di Indonesia bayar pakai beras? Karena kita makanan pokoknya adalah nasi, dan nasi dari beras, maka beras kita bayarkan. Ada satu mazhab, mazhab Abu Hanifah, Imam Nu'man bin Sa'id, Imam Hanafi, meninggal tahun 150 Hijrah. Imam dalam mazhab Imam Hanafi boleh membayarkan naqdan, pakai uang. Kenapa? Karena tujuan substansi dari zakat fitrah itu adalah ughnuhum lihadzal yaum, buat mereka mampu pada hari ini. Hari Idul Fitri ini buat mereka mampu. Kemarin mereka tidak mampu, besok mungkin mereka tidak mampu, tapi untuk hari ini buat mereka mampu, jangan minta-minta. Maka dengan uang mereka menjadi mampu. Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir, mazhabnya Syafi'i. Tapi dalam masalah bayar zakat fitrah, beliau lebih setuju kalau dibayarkan dengan uang. Kenapa? Apa alasannya? Zaman Nabi dulu, mata uangnya 2. Uang emas, dinar, uang perak, dirham. Dirhamnya ada pecahannya lagi, ada danik, dawanik, sudus, 1/6, kecil-kecil. Tapi zaman mereka dulu bisa pakai barter. Jadi orang kalau fakir miskin punya beras banyak, itu beras bisa dia bawa ke pasar, barter dengan kain. Beras bisa diganti dengan ikan. Zaman sekarang kalau kita banyak bayar beras, toh pada akhirnya beras itu juga nanti akan mereka jual lagi, mereka uangkan untuk beli yang lain. Maka zaman sekarang, apalagi pandemi corona, kita mungkin kesulitan untuk membawa beras banyak-banyak, kita bisa transfer. Seluruh pengurus masjid musalla, buka kesempatan. Anda ingin bayar zakat fitrah Anda, transfer ke nomor rekening masjid berikut ini. Sertakan nomor sekian. Nah, ini semua. Jadi tidak ada satu halangan sedikit pun. Tapi saya mau mengamalkan sunnah-sunnahnya Pak Ustadz. Kalau saya cuma rekening, SMS, banking, transfer, tidak bisa salaman, tidak bisa ini. Salaman sunnah, akadnya sunnah, mendoakan sunnah. Sedangkan menjaga diri dari yang membahayakan wajib. Ketika bertemu antara 2, satu manfaat, satu mudarat, mana yang lebih dikedepankan ketika bertemu antara manfaat dengan mudarat? Maka dalam kaedahnya dikatakan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat, menolak wabah corona lebih dikedepankan, lebih diutamakan, lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Memang betul bersalaman itu manfaat. Memang betul mendoakan orang yang bayar zakat itu manfaat. Memang betul bersilaturahim itu manfaat. Tapi ada mudarat di sana. Apa kata Allah? La tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kau jerumuskan dirimu dengan penuh kesadaran ke dalam kebinasaan. Ingat, Islam tidak mengajarkan kita fanatik buta. Islam mengajarkan kita ilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang yang beriman. Orang yang puasa ini orang yang beriman. Orang yang berzakat ini orang yang beriman.
tapi Allah mengangkat derajat yang lebih tinggi. Walladzina utul ilma darajat, orang-orang yang berilmu. Alhamdulillah kita masih punya TV di samping sebagai tontonan, tapi juga dia sebagai tuntunan. Dengan televisi ini kita bisa berjumpa dengan ulama-ulama. Ada di sana Ustaz Somad, ada Syekh Muhammad Jabir hafizahumullah, matta'ana bituli umurihima insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Abdul Somad dan pemirsa yang dirahmati Allah. Seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa zakat itu memang ada ukuran-ukurannya. Kalau Anda tadi memang banyak bertanya tentang mud bentuknya seperti apa, satu mud itu ukurannya seperti apa. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas bersama guru-guru kita ukuran mud itu seperti apa dan bagaimanakah kita bisa mendapatkannya ukuran yang tepat setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami, Damai Sakti yang mengangkat tema tentang zakat. Kita masih bersama Ustadz Abdul Somad, Ustadz Somad, dan tentu saja Ustadz Muhammad Jabir. Dan tadi memang sempat bertanya bagaimanakah sesungguhnya bentuk daripada mud, ya mungkin bisa Anda saksikan di sini. Nah ini kita kembali ke Ustadz Abdul Somad. Ya Ustadz, mungkin bisa dijelaskan, artinya untuk mencapai kepastian ukuran yang waktu itu memang diwajibkan oleh Rasulullah, nampaknya kita tidak punya ukuran ini di Indonesia Ustadz. Mungkin bisa dijelaskan bagaimanakah bentuk konversinya agar mendekati istilahnya ukuran yang seperti ini Ustaz? Di antara beberapa penyebab ikhtilaf adalah karena banyaknya riwayat. Makanya dalam penetapan berapa satu mud, itulah yang menyebabkan berbeda pendapat nanti berapa satu sok. Karena kalau sudah mudnya beda, satu mud nanti akan berbeda pada sok, karena satu sok adalah 4 mud. Meriwayat ini begini, maka disitulah pentingnya sanad. Al-isnad minad din, kata Imam Abdullah bin Mubarak. Sanad itu adalah dari agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalaulah tidak ada sanad, maka semua orang pasti akan menyatakan klaim-klaim. Saya yang paling benar, saya yang paling benar. Maka alhamdulillah sampai hari ini bukti kehebatan agama kita dalam masalah segala sesuatu ada sanadnya. Ada sanad memanah, ada sanad berkuda, ada sanad pedang, ada sanad imamah, sorban, dan salah satunya adalah sanad mud. Nah, jadi ukuran standar mud ini adalah bersanad seperti yang ada di tangan Mas Agung dari Syekh Muhammad Jabir. Wallahu a'lam. Ya, Syekh Muhammad mungkin bisa dijelaskan, ini kan kita berasal Anda berikan kepada kami dan udah ada disahkan oleh ulama-ulama di sana. Artinya ukuran yang pas memang pada saat itu bentuknya seperti ini, Syekh. Itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di zaman tabi'in sampai kurang lebih kalau nggak salah 100 tahun atau 200 tahun yang lalu masih di Madinah, di kota Madinah dan Makkah, kalau bayar zakat fitrah atau jual beli mereka menggunakan mud dan sa'. Ada beberapa takaran yang sudah ditentukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mud, sa', faraq, wasaq. Itu banyak takaran. Itu yang paling kecil itu mud. Kenapa sahabat dan tabi'in mereka masing-masing mempunyai mud? Kenapa ulama sampai di zaman ini mereka menjaga mud? Karena ada beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mud ini, khususnya untuk wudu dan zakat fitrah. Wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya ketika berwudu menggunakan mud. Ini satu mud ukuran. Kita baca hadis. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddi wa yaghtasilu bis sa'. Hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu menggunakan mud, ketika mandi sa'. Atau di hadis Anas sampai 5 mud. 5 mud Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi. Wa zakat fitrah, ketika hadis sahih mewajibkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membayar zakat fitrah 1 sa'. Apa itu 1 sa'? Itu 4 mud. Sampai diriwayat di beberapa sahabat, misal Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau membayar zakat fitrah menggunakan mud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Berarti dia pinjam mud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isi beras atau isi gandum atau isi kurma, terus 4 kali itu 4 mud 1 sa'. Isinya 4 kali kurma atau beras atau gandum, yang penting makanan pokok ya. Terus 4 kali itu bayar zakat fitrah. Dan juga ada beberapa sahabat, misal Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat, mereka masing-masing membayar zakat fitrah menggunakan mudnya sendiri.
Oh, yang ukurannya Ukurannya Rasulullah. harus ukurannya sama persis ukuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ulama menjaga bersanad ijazah sampai zaman ini karena hal penting dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk mud dan sa'. Allahumma barik lana, ya Allah berkahi mud dan sa' kami. Tetapi bukan artinya itu wajib kita bayar zakat fitrah menggunakan mud dan sa'. Kalau terus saya enggak punya mud. Banyak mungkin pemirsa atau Ustaz Somid di mana dapatnya ini? Belum beli. Terus gimana? Itu enggak masalah karena itu ulama berijtihad. Terus karena di zaman ini susah. Bukan artinya kita alihkan ke kilogram. Kalau ada mud di masa ini sudah ada mud atau sa' wajib kita bayar bagi mud dan sa'. Kenapa? Karena di hadis Rasulullah SAW mewajibkan 1 sa', bukan kilogram. Tetapi karena di zaman ini tidak ada, susah. Ulama ijtihad, terus kurang lebih 1 sa' 4 mud, berapa ukurannya? Ya, beratnya berapa? Berapa kilogram di zaman ini? Ya. Kalau kenapa ulama ini beda seperti yang tadi jelaskan Ustaz Al-Samad? Ada ulama yang berkata 2 kilo 100 gram. 2 kilo 300. Ada ulama yang berkata 2 kilo 500. Ada yang lebih 2 kilo 700. Pendapat begitu. Kenapa beda-beda? Itu beda pendapat ulama. Bukan artinya karena beda pendapat ulama saja, bukan. Karena susah kita diukur seperti Imam Nawawi berkata, susah kita diukur mud dan sa' dengan kilogram. Susah. Kenapa? Karena tergantung isinya. Karena Nabi SAW mewajibkan misal makanan pokok, kurma gandum dan lain. Kalau kan kurma saja beda-beda macamnya, kan ada sukari, ada sabi, jenisnya beda-beda. Kalau isinya kurma sukari beda sama kurma ajwa, beda sama kurma, berarti bukan kilogram, berarti ukurannya atau takarannya. Nah, begitu beras juga. Kalau beras misal Syekh kurang lebih beras kita mau keluarkan zakat fitrah dengan beras kurang lebih berapa kilogram? Enggak bisa. Kenapa? Karena beras juga macam-macam, jenisnya beda. Beras ini, beras juga. Karena itu ulama berijtihad, alihkan ke kilogram. Kita udah ikuti sepakatan ulama berapa kilogram. Ada ulama yang berkata 2,5 sudah aman, sudah lebih dari sa', sudah aman, insyaAllah tidak ada masalah. Ada ulama yang berkata 3 kilogram, itu juga pun sahih. Ustaz Somad mungkin bisa menjelaskan, artinya pada saat Rasulullah memang setiap negara memiliki konversi yang berbeda-beda mungkin ya. Saat itu tidak ada timbangan kilogram. Apakah artinya ini ada memang kaitannya dengan culture di situ, Ustaz? Ya, karena kan sekali lagi bahwa ketika bisa jadi sanad itu terputus, kemudian orang mengambil kesimpulan. Nah, misalnya di Irak mudnya ukurannya beda, begitu ya Syekh? Misal di Yaman beda ukurannya, tapi masih tetap dihitung mud. Nah, sehingga antara imam mazhab Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i itu pasti ukurannya juga berbeda-beda. Sehingga ketika dikonversi ke kilogram pun juga hasilnya berbeda-beda. Nah, Imam Syafi'i mengkonversi 2,75 misalnya. Akhirnya digenepin jadi 3 biar aman. Kalau menurut Ki Abdul Somad lebihin aja nggak apa-apa. Zaman sekarang, jangan dikurangin, apalagi jadi nggak zakat tuh. Ngepas banget juga terlalu pelit, lebihin aja udah. Zakatnya selamat, sedekahnya udah dapat. Nah, karena memang sekali lagi saya aja belum dapat nih, saya tanya dapat di mana ini kan, belinya di mana gitu loh. Apalagi orang awam, apalagi masyarakat umum yang tentu sangat kesulitan untuk bisa mendapatkan alat mud seperti yang Syekh punya. Nah, kembali ke Ustadz Abdul Somad, artinya ketika kita melaksanakan zakat, kita memang mencari agar kita mencapai titik yang paling pas atau memang nilai daripada kesungguhan zakat kita sebenarnya Ustadz. Kalau kita diharapkan pada ukuran-ukuran yang tepat seperti 1 mud, 2 mud dan sebagainya, akan sulit untuk mendapatkan ukurannya, Ustadz Somad. Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hanbal, Amirul Mukminin fil hadis, gelarnya Amirul Mukminin, pemimpinnya orang beriman dalam bidang hadis. Kitab hadis Musnad Ahmad bin Hanbal paling tebal. Tapi dalam masalah hukum fikih halal haram, beliau katakan kalau kami meriwayatkan dalam masalah halal haram syaddatna, kami ketat dalam masalah ini. Begitu juga dalam masalah hukum ini, kita pilih yang lebih selamat. Seperti yang disampaikan Syekh Muhammad Jabir, beliau katakan 2,5 selamat. Daripada kita pilih 2,1, 2,2 dalam hal ini, apalagi lebih daripada itu. Jadi kita cari yang paling selamat karena kita tidak pakai mud. Tapi kalau kita pakai mud, udah pakai mud 4 kali masuk plastik,
tanpa kita timbang. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Anda kirimkan melalui Instagram. Yang pertama kami persilakan kepada Syekh Muhammad mungkin. Ada beberapa pendapat tentang zakat profesi. Nah, pada saat Rasulullah kan tidak ada istilah profesi apa. Di situ ada zakat mal, kekayaan, dan zakat fitrah. Bagaimanakah menjelaskan tentang zakat profesi yang ada sebagian mengatakan kita harus mengeluarkan setiap bulan, kemudian dikonversi setiap tahun. Ini bagaimana penjelasannya? Wallahu a'lam, seperti yang tadi Ustaz Abdul Samad masih ada sama kita. Masih. Kalau tentang hukum fikih lebih baik saya alihkan ke Ustaz Abdul Samad. Jangan. Betul Ustaz ya. Ada silakan Ustaz. Saya silakan mungkin bisa menjawab tentang aja. zakat profesi Ustaz Samad. Dulu pada masa Rasulullah SAW, pada masa sahabat, itu kalau mereka diberi makanan, itu makanan itu tidak mereka terima, dialihkan sampai ke yang pertama. Kalau pertanyaan begitu juga, mereka tolak karena sampai ke yang pertama. Jadi saya ke Ustaz Solmen, nanti Ustaz Solmen kasih lagi ke Ustaz Muhammad Jabir. Silakan Ustaz Somad yang menjawabnya. Tapi karena kita bicara tentang ridho menerima ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, saya jawab. Sebetulnya Ustaz Muhammad Jabir, masya Allah, beliau sudah mengajarkan adab kepada kita. Mohon maaf kalau salah, mohon diluruskan. Saya hanya membaca dalam fikih zakat Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Di antara dalil pengambilan zakat profesi itu adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Keluarkanlah zakat dari hasil usahamu. Kebetulan pada zaman Rasulullah SAW itu usaha manusia itu 3. Orang Makkah itu berdagang, orang Madinah itu bertani, orang Badui itu beternak. Makanya mayoritas zakat itu 3. Zakat tijarah, zakat perdagangan, zakat ziraah, zakat pertanian, kemudian zakat na'am, zakat hewan ternak secara umum. Nah, sekarang dengan perkembangan zaman, ada manusia-manusia, profesi-profesi yang penghasilannya lebih besar dari pedagang, lebih besar dari petani, lebih besar daripada peternak. Kita lihat bagaimana petani, 520 kilogram itu hasil tanamannya. Sekarang bertanam padi bisa 6 bulan panen. Pergi pagi dengan sapinya, masih bisa dibedakan mana orangnya, mana sapinya. Nanti sore pulang, lebih tak bisa dibedakan, sudah berkubang dengan lumpur. Tiba-tiba dia wajib keluar zakat, wajib keluar zakat 10% kalau pakai tada hujan. Kalau pakai irigasi potong biaya operasional 5%. Masa iya seorang petani yang berkubang di lumpur pergi pagi pulang petang mengeluarkan zakat 5% padahal penghasilannya hanya 520 kilo. Bagaimana dengan orang kerjanya di dalam ruang ber-AC, ringan, hanya pakai martil kecil saja, dia pukul siku 5 juta. Hanya pakai senter kecil saja, buka mulut 10 juta. Kalau ini tidak diambil zakatnya, betapa banyak uang umat Islam ini hilang. Oleh sebab itu, ini buku bagus sekali, Fikih Zakat, Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Beliau bukan orang pertama yang berfatwa tentang ini, karena pada masa Umar bin Abdul Aziz sudah mengutip zakat dari karyawan-karyawan, pegawai-pegawai kerajaan. Umar bin Abdul Aziz mengutip zakat dari pegawai-pegawai kerajaannya. Dan jadi kalau ada sekarang bupati, gubernur, wali kota yang mengeluarkan perda zakat, semua pegawai PNS zakat potong atas 2,5%, dia sedang melaksanakan apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sebenarnya berapa besaran yang harus dikeluarkan untuk zakat profesi ini, Ustaz Somad? Badan Amil Zakat Nasional mengambil hasil ijtihad 2,5%. Jadi siapa yang berpenghasilan 85 gram emas selama 1 tahun, 85 gram emas itu diambil dari 20 keping, 1 dinar 4,25 gram. Siapa yang punya 20 keping dinar maka wajib mengeluarkan 2,5%. 1 keping uang dinar, uang emas 4,25 gram kali 20 keping sama dengan 85 gram.
85 gram ini baku tidak berubah-ubah. 85 gram kali harga emas, kalau sekarang harga emas 500.000 kali 85 sama dengan 42.500.000. 42.500.000. Siapa yang penghasilannya setahun 42.500.000, maka dia keluarkan 2,5%. Bagi kabupaten kota yang perda peraturan daerah mengeluarkan zakat 2,5% tiap bulan dipotong atas, maka 42.500.000 dibagi 12 bulan. Satu bulannya 3,6. Siapa yang berpenghasilan 3,6, 3.600.000 keluar 2,5%. Saya tidak menyebut gaji, karena ada orang yang gaji pokoknya 2 juta, tapi penghasilannya 20 juta. Uang luar kota, SPPD, uang sikut, uang tunjang, uang tanduk, uang sundul, itu digabungkan semua, lalu dikeluarkan 2,5%. Jadi kalau satu bulan dia dapat 4 juta, mudah cara ngitungnya 1 juta 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 100.000. Kalau satu bulan dia 5 juta berarti 125.000, 10 juta 250.000. Begitulah seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Guru, dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan Anda. Tentunya selepas pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Baik, kita lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan Anda. Pertanyaan berikut kepada Ustadz Solmed, bagaimanakah menjelaskan bahwa sedekah bisa menyembuhkan penyakit bahkan yang sudah tingkat akut ini? Da'u mardakum bisadaqah. Obati kau punya penyakit, kata Nabi, dengan sedekah. Bahkan sedekah itu tadfa'ul bala wa tajlibur rizq. Dia menolak bala dan dia bisa mengundang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang bicara adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang pertama didahulukan adalah keimanan. Kita yakin bahwa penyakit ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dia sampai kepada kita pun dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat kita mengeluarkan sedekah yang merupakan anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berharap Allah senang. Allah ridho. Kalau Allah sudah senang, Allah ridho, Allah sayang, Allah kasihan lihat hambanya sedemikian menderita dengan sakitnya, sedemikian susah dengan balanya, Allah angkat. Kenapa tidak? Buat Allah amat sangat mudah orang berobat dengan sedekahnya. Jadi proses penyembuhan bukan sekedar dengan obat, bukan tapi sekedar dengan obat. Masya Allah. Ada orang berobat dengan obat A, ternyata nggak sembuh. Betul, betul. Ada orang berobat dengan obat B, ternyata nggak sembuh. Kadang-kadang yang nggak sembuh menurut orang ini, ternyata dipakai orang lain jadi sembuh. Kuncinya di mana? Keyakinan. Ah, gue mah kalau pakai obat warung nggak bakalan sehat. Mau sewarung-warungnya lagi dimakan tuh obat, nggak sehat. Kenapa? Karena ada keyakinan di hatinya bahwa dia tuh hanya mempan dengan obat dokter, sehingga Allah kabulkan apa yang menjadi keyakinan dia. Ana inda dhanni abdi bi. Nah, begitu juga dengan urusan sedekah. Kita berharap dengan sedekah ini Rasulullah senang, Allah ridho, akhirnya apa yang kita minta menjadi hajat kita, termasuk sehat adalah bagian dari hajat hidup, Allah kasih buat kita. Masya Allah. Saya Muhammad, ini ada pertanyaan. Sebaiknya zakat dibayarkan kepada kerabat sendiri yang jauh tempatnya atau orang-orang miskin di sekitar kita? Ya, al-aqrabuna awla bil ma'ruf. Kerabat, kalau kita membayarkan zakat kepada kerabat lebih dekat, itu mendapatkan 2 pahala. Pahala sedekah dan pahala silatul rahmi kerabat. Kalau ada di antara kerabat kita yang butuh, itu lebih penting, lebih utama dari orang miskin. Kita cari orang miskin di luar. Berarti lebih baik, saya pesan dari saya untuk semua sahabat pemirsa, carilah di antara kerabat-kerabat kita yang betul-betul butuh miskin. Hajat itu lebih penting, lebih utama, lebih baik, lebih afdal daripada kita cari orang miskin di sekitar kita. Jadi walaupun misal jaraknya jauh, ya, walaupun misal jaraknya jauh. Seperti yang tadi misal di masa pandemi corona. Terus nggak bisa kita beli beras atau kita kasih sedekah ke orang karena jauh di kota lain atau di kampung. Boleh transfer. Boleh seperti karena masa wabah corona.
boleh transfer ke kerabat kita, lebih baik kita beli beras atau beli sesuatu kita kasih ke orang miskin yang sekitar kita. Wallahu ta'ala alam. Baik, kembali ke Ustadz Abdul Somad, mungkin bisa dijelaskan dan sekaligus ditegaskan kembali. Seringkali pendapat kita orang-orang memahami pembayaran zakat itu hanya dilaksanakan di bulan suci Ramadan, begitu Ustadz. Kan sesungguhnya zakat ketika sudah jatuh nisab dan haulnya kan harus dibayarkan pada saat kita sudah terkumpul 1 tahun. Mungkin bisa ditegaskan lagi nih Ustadz. Ada zakat itu yang dibayarkan setiap panen. Wa atu haqqahu yauma hasadih. Keluarkanlah dia ketika panen tanam padi. Ribet sekali kalau panennya mesti nunggu Ramadan. Oleh sebab itu beberapa kelompok masyarakat biasanya bagi-bagi zakat menjelang Ramadan. Itu tradisi karena ingin mengambil barokah, dapat pahala berlipat ganda. Dan kemudian orang yang mendapat zakat itu yang cari pagi makan siang, kais siang makan malam, sehingga dia bisa istirahat untuk tidak kerja di bulan Ramadan. Itu tujuannya. Tapi membayar zakat itu adalah ketika sampai haul dan nisab. Nisabnya. Sampai haulnya, yaitu haul hala yahulu haulan, yaitu 1 tahun. Kemudian sampai nisabnya, nisab yaitu batas. Kalau pertanian sekian kilo, kalau emas sekian keping, batas minimal wajib dikeluarkannya. Adapun tentang masalah haul pada zakat profesi, 2 pendapat. Pertama, mengatakan tidak ada haul. Mengapa tidak ada haul? Karena hadis tentang haul itu salah seorang perawinya dhaif. Maka kalau perawinya dhaif, hadisnya dhaif. Kalau hadisnya dhaif, maka tidak bisa dipakai untuk menetapkan suatu hukum. Itulah dalil mengapa di beberapa kabupaten kota begitu langsung dapat zakat potong atas. Kenapa? Karena tidak pakai haul. Pendapat yang kedua, tetap pakai haul. Kami nggak mau, kami tetap pakai haul. Tetap pakai haul, tapi pakai pendapat ta'jiluz zakati qabla awaniha. Menyegerakan zakat sebelum haulnya. Jadi mau nggak pakai haul, mau pakai haul. Dia mengeluarkan zakat sebelum masanya, nanti setelah haulnya tiba dia nggak bayar lagi karena sudah didulukan zakatnya. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan yang terakhir barangkali kepada Ustadz Solmed, penjelasan berkaitan dengan zakat membersihkan. Ada pertanyaan, membersihkan harta, mengapa ada konsep zakat sedangkan harta yang kita lakukan kita dapatkan dari usaha yang halal? Iya, sama seperti analogi yang tadi saya sampaikan. Apa yang masuk ke dalam tubuh kita kan juga sesuatu yang baik. Sesuatu yang sehat sekalipun, yang halal sekalipun, kalau dia sudah masuk, walaupun jadi darah, walaupun jadi daging, tetap harus ada yang keluar nih. Ini analogi yang paling gampang untuk tubuh. Nah begitu juga dengan harta, bahwa harta yang kita miliki ini ada haknya orang lain. Nah disinilah pelajaran keimanan. Ini kan harta saya, ini kan uang saya. Saya mau pakai untuk apa saja boleh dong. Saya mau berikan kepada siapa saja boleh dong. Nah Islam mengatur supaya mereka yang miskin, yang susah, ya, tetap mendapatkan kebahagiaan, ketenangan. Jangan sampai ada iri, ada hasut, ada dengki, sehingga melahirkan kekotoran jiwa. Jiwa bagi si miskin dan jiwa bagi si kaya. Ada pelit di sana, ada sombong di sana. Maka zakat itu menjadi pembersih dari harta yang bisa membuat kotor jiwa kita. Baik, terima kasih Ustadz Somed dan Syekh Muhammad. Insya Allah nanti di akhir nanti akan memimpin doa di kesempatan kali ini. Kembalikan ke Ustadz Abdul Somad untuk menyampaikan kesimpulan dari pembahasan kita tentang zakat di saat wabah. Silakan Ustadz. Bahwa ketika kita membayar zakat, kita sedang patuh dan taat kepada Allah. Itulah makna Islam. Islam artinya istislam. Berserah kepada kehendak Allah, bukan memperturutkan kemauan kita. Yang kedua, ketika kita sedang membayar zakat, sesungguhnya kita sedang berbagi kepada orang lain, saudara kita. Tidak sempurna iman seseorang kalau hanya kepada Allah, hablum minallah, kalau hablum minannasnya tidak baik. Sedang berzakat, kita sedang memperbaiki hubungan dengan Allah dan kepada manusia. Yang ketiga, bahwa puncak dari puasa adalah takwa. Puncak dari puasa adalah ketika kita mampu berbagi kepada orang lain. Yang keempat, bahwa dengan adanya corona ini tidak membuat kita menghilangkan satu ibadah pun. Karena ibadah dalam Islam tidak bisa tegak, duduk, tidak bisa duduk, berbaring, tidak bisa wudhu, tayamum.
Ada semua cara. Begitu juga dengan ibadah. Tidak bisa di masjid, di rumah. Maka begitu juga dengan zakat. Ada sunat-sunat yang tidak terlaksana, tapi sesungguhnya substansi maknanya sudah tercapai. Dan yang terakhir, yang kelima, dengan berzakat kita sedang membersihkan harta, dengan berzakat kita sedang menolak bala, dengan berzakat kita sedang memohon kesembuhan kepada Allah. Mudah-mudahan berkah selalu harta benda kita. Terima kasih. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz Abdul Somad yang telah bergabung bersama kami, dan insya Allah kita akan berjumpa bersama beliau pada episode selanjutnya. Dan jangan lewatkan Damai Nusaku untuk besok di hari Sabtu 16 Mei. Kami akan hadirkan Kiai Haji Haris Hakam, Ustadz Jufri Rustandi, dan insya Allah kita akan bergabung bersama Kiai Jujun melalui telekonferensi. Akhirnya saya Agung Izulhaq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor tentu Sarung, kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fi hadhihi al-layali al-mubarakati layali Ramadan an taghfira lana wa tarhamana wa an taghfira lana wa tarhamana wa liwalidina wa li jami'il muslimina ya Rabbal Alamin. Ya Allah, di malam-malam yang mulia, yang barakah ini, malam akhir Ramadan, berikan hidayah dan taufik bagi kita semua. Ya Allah, berikan hidayah dan taufik sampai kita bisa menjalankan rukun-rukun Islam. Bisa kita menyempurnakan rukun-rukun Islam. Bisa kita menyempurnakan puasa bulan suci Ramadan dengan menunaikan zakat fitrah, zakat mal. Ya Allah, bersihkan harta kita dari haram. Ya Allah, bersihkan hidup kita dari haram. Ya Allah, jadikan harta kita ya Rabb menolong kami di akhirat nanti. Jangan menjadikan ya Rabbi harta kita menjadi azab bagi kami di hari akhirat. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Waffiqna ya Rabbi wa walidina wal muslimina lima tuhibbuhu wa tardah. A'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu kami agar terus menerus menjalankan perintahmu ya Rabbal Alamin. واختم لنا بخاتمة السعداء واجعل رمضان شهر خير وبركة وهداية وتوفيق علينا وعلى المسلمين أجمعين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Rabb, kita sedang berpuasa, doa as-saimi mustajab, doa orang berpuasa mustajab. Ya Allah, istajib doa'ana wa haqqiq raja'ana birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.